Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novel Eko Rehan dengan NIM akhir 33. Di sini saya akan sedikit menjelaskan laporan hasil praktikum job 9 sistem kendali pompa air dengan panel book manual otomatis. Pertama adalah tujuan. Setelah melaksanakan kegiatan praktikum, diharapkan mahasiswa akan memiliki kemampuan dalam satu, menjelaskan prinsip kerja sistem distribusi air pada bangunan komersial. Dua, menjelaskan prinsip kerja pompa air untuk bangunan komersial. 3. Merangkai rangkaian kendali motor listrik 3 fas untuk sistem pompa air bangunan komersial dengan baik dan benar pada box panel. 4. Merangkai rangkaian daya motor listrik 3 fas untuk sistem pompa air bangunan komersial dengan baik dan benar pada box panel. 5. Menganalisa kendala dan gangguan yang terjadi pada sistem kerja motor listrik 3 fas untuk sistem pompa air bangunan komersial dengan tepat, baik, dan benar. Kemudian ada alat dan bahan. 1. Alat yaitu multimeter 1 buah, clamp meter 1 buah, tachometer 1 buah, toolset 1 set, APD 1 set. Kemudian ada bahan, book panel 70x50x25 cm 1 set, MCB 3 fas 10 ampere 4,5 KA 1 buah, magnetic kontaktor 1 buah, tol 1 buah, PB on 1 buah, PB off 1 buah, WLC Omron 61F GAP 1 buah, elektrode lilin 3 buah, radar 1 set, selektor volt 1 buah, voltmeter 1 buah, ampere meter 1 buah, pilot lamp LST 1 buah, selektor auto manual 1 buah, NDA secukupnya. Kemudian ada JSA atau Job Safety Analysis. Nama pekerjaannya adalah sistem kendali pompa air dengan panel book manual otomatis pada tanggal 22 Mei 2026. Nama posisi orang yang melakukan kegiatan pekerjaan Novel Eko Rehan, perusahaan Universitas Negeri Yogyakarta, Departemen Teknik Elektro dan Elektronika, di lokasinya di Lab Instalasi dan Mesin Listrik Lab Bekasi. APD yang diperlukan atau direkomendasikan yaitu 1. Sepatu safety, sarung tangan listrik, dan helm keselamatan. Langkah-langkahnya yang pertama adalah persiapan alat dan bahan APD serta pengecekan alat dan gambar rangkaian. Bahayanya gambar rangkaian salah, kondisi peralatan kurang baik atau cacat, tidak memakai APD, resiko kecelakaan kerja. Tindakan yang direkomendasikan: menggambar rangkaian dengan benar, menukarkan atau meminjam tambahan peralatan, mempersiapkan dan menggunakan APD lengkap yang direkomendasikan. Kemudian ada memulai merangkai instalasi sesuai gambar dan melakukan percobaan rangkaian. Bahayanya rangkaian instalasi salah, resiko tersengat arus listrik, kesalahan sambungan, peralatan rusak. Tindakan yang direkomendasikan: memperhatikan dan memahami gambar rangkaian, periksa kondisi rangkaian sudah aman dan sudah mengenakan APD lengkap, membaca dan memahami gambar serta mengecek selalu hasil rangkaian. Kemudian ada pengambilan data praktikum dan dokumentasi hasil percobaan. Bahayanya risiko tersengat arus listrik, tampilan data meter pengukuran tidak sesuai dengan teori yang ada. Tindakan yang direkomendasikan: mengecek kondisi sekitar dan ambil data dalam kondisi aman serta memakai APD lengkap. Periksa sambungan rangkaian, sambungan probe, dan kondisi multimeter. Yang terakhir ada pengembalian alat dan bahan. Bahayanya peralatan kurang saat dicek. Tindakan yang direkomendasikan: cek kembali kondisi bilik dan lab praktikum. Di sini ada contoh gambar wiring diagramnya. Ketika kita menekan tombol ketika selektor pada posisi manual, artinya kita harus menyalakan dan mematikan motor secara manual. Tetapi jika ketika selektor pada posisi auto, tandanya motor akan bekerja otomatis, hidup dan mati tergantung pada kondisi tangki air yang dideteksi oleh radar. Jika tangki air atau tampungan air habis, maka motor listrik otomatis akan menyala, dan setelah mencapai titik yang ditentukan atau tangki atau tampungan penuh, maka motor otomatis akan mati.
Ini adalah gambar hasil praktikumnya. Ini adalah data gambar hasilnya. Nyala manual atau switch manual. Dan yang sebelah kanannya nyala otomatis atau WLC. Ini adalah data gambarnya. Gambar tegangan RN sumber PLN MCB 3 volt, gambar tegangan SN sumber PLN MCB 3 volt, dan yang kemudian gambar tegangan TN sumber PLN MCB 3 volt. Kemudian ada gambar tegangan PN sumber PLN MCB 1 volt, tegangan beban pompa atau lampu, dan arus beban pompa atau lampu. Kemudian ada hasil pekerjaan yang berupa tabel. Tegangan sumber RN MCB 3 volt dihasilkan 222,8 volt keterangan baik, SN MCB 3 volt 224,5 volt keterangan baik, TN MCB 3 volt 223,2 volt keterangan baik, FN MCB 1 volt 219,1 volt keterangan baik. Kemudian ada tegangan beban FN pompa atau lampu 219,8 volt keterangan baik, dan ada arus beban yang berupa arus pompa atau lampu yang menghasilkan 0,07 ampere keterangan baik. Kemudian ada analisis. Dari hasil pengujian yang telah dilakukan, sistem kendali pompa air dengan panel box manual otomatis dapat beroperasi dengan baik sesuai fungsinya. Pengoperasian secara manual memungkinkan pengguna menghidupkan dan mematikan pompa melalui tombol kontrol yang tersedia pada panel. Sedangkan pada mode otomatis, pompa bekerja berdasarkan sinyal dari sensor level air yang mengatur proses hidup dan mati pompa secara otomatis. Selain itu, selector switch terbukti mampu menjalankan fungsi pemilihan mode operasi dengan baik, sementara MCB memberikan perlindungan terhadap kemungkinan gangguan listrik pada rangkaian. Dibandingkan mode manual, mode otomatis lebih efektif karena dapat mengurangi keterlibatan operator dalam proses pengoperasiannya. Secara keseluruhan, penerapan sistem ini memberikan kemudahan dalam pengendalian pompa air, meningkatkan efisiensi kerja, serta mendukung keamanan operasional sistem. Kemudian ada kendala atau gangguan dan solusi. Yang pertama adalah kendala atau gangguan, yaitu hanya terdapat satu WLC saja yang berfungsi. Solusinya bergantian menggunakan alat WLC atau Water Level Control saat praktikum dalam percobaan dan pengambilan data. Perlu diganti, diperbaiki, atau ditambah dengan yang berfungsi baik. Kemudian ada jawaban pertanyaan. 1. Jelaskan sistem pendistribusian air bangunan komersial dari water source, water tank sampai ke titik-titik keran. Apakah perbedaan antara pompa submersible dan pompa transfer? 3. Apakah semua sistem pendistribusian air bersih bangunan memerlukan pompa booster? Jelaskan alasan Anda. Jawabannya, 1. Pada bangunan komersial, air dari sumber seperti PDAM atau sumur terlebih dahulu ditampung di ground water tank atau GWT. Selanjutnya, air dipindahkan ke roof tank dengan bantuan pompa transfer, lalu dialihkan melalui jaringan pipa ke berbagai titik penggunaan seperti keran, wastafel, shower, dan toilet. Kedua, ada pompa submersible merupakan pompa yang ditempatkan di dalam air dan digunakan untuk mengangkat air dari sumber, seperti sumur bor, menuju tempat penampungan. Sebaliknya, pompa transfer dipasang di luar air dan berfungsi untuk memindahkan air antar tangki, misalnya dari GWT ke roof tank. Oleh karena itu, perbedaan utama keduanya terletak pada posisi pemasangan dan tujuan penggunaannya. Tidak semua sistem distribusi air bersih membutuhkan pompa booster. Penggunaan booster tergantung pada ketersediaan tekanan air dalam sistem. Jika tekanan dari gravitasi atau sumber air sudah mencukupi, maka booster tidak diperlukan. Namun pada bangunan bertingkat tinggi atau sistem yang membutuhkan tekanan air lebih besar dan stabil, pompa booster menjadi diperlukan. Dan terakhir ada kesimpulan. Dari hasil praktikum yang telah dilaksanakan, dapat diketahui bahwa panel kendali pompa air manual otomatis bekerja dengan baik dan mampu menjalankan fungsinya sesuai dengan rancangan. Pada mode manual, pompa dapat dikendalikan secara langsung oleh operator, sedangkan pada mode otomatis, proses kerja pompa berlangsung secara otomatis berdasarkan sinyal yang diterima dari sensor level air.
Keberadaan kedua mode tersebut memberikan fleksibilitas dalam pengoperasian sistem. Selain itu, penggunaan komponen pengaman pada rangkaian turut mendukung keamanan dan keandalan kerja sistem. Secara keseluruhan, sistem kendali ini dapat mempermudah pengoperasian pompa air sekaligus meningkatkan efisiensi dalam penggunaannya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.